Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjenguk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate di rumah tahanan atau rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim saat dikonfirmasi oleh Tribun News pada Kamis 1 Juni 2023 kemarin. Saat menjenguk Johnny Plate, Surya didampingi oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Hermawi menyebutkan kunjungan Surya Paloh itu membesarkan hati Johnny G. Plate menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Surya Paloh menjenguk Johnny G. Plate di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut dibenarkan oleh Kejaksaan Agung. Kun tadi memastikan bahwa kunjungan tersebut takkan mengganggu jalannya penyidikan yang masih berlangsung oleh tim penyidik, Jampisdus Kejaksaan Agung, dan tim penyidik pun tak ambil pusing mengenai tujuan dari kunjungan Surya Paloh tersebut. Sebab menurut Kun tadi kunjungan itu tak lebih dari pemenuhan hak Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Adapun peran dari Johnny G. Plate dalam kasus korupsi Tower BTS ini, Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka ke-6 kasus dari korupsi proyek Tower BTS pada Rabu 17 Mei 2023 lalu. Dalam penetapan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate ini memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran proyek BTS. Peran itu juga ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi menara BTS. Keterlibatan itulah yang menjadi alasan utama tim penyidik meningkatkan status Johnny G. Plate dari saksi menjadi tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari Rabu di rutan selembaga cabang Kejaksaan Agung. Dan sebelumnya, Kejaksaan Agung ini telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara ini. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, lalu Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbung Manak Simanjuntak, Tenaga Ahli Humas Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohanes Suryanto, Account Director of Integrated Account Department, PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solis Media Sinergi, Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 JO. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JU pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.